langkah demi langkah memasuki hutan Rogo Jembangan, seperti memasuki dunia yang berbeda. Pepohonan menjulang tinggi, akar-akar tua menggenggam tanah dengan kuat, sementara cahaya matahari jatuh samar di sela dedaunan. Hutan ini bukan hanya kumpulan pohon, ia adalah rumah besar yang menampung begitu banyak kehidupan. Dengan Bapak siapa? Nama saya Wahwono. Terus di sini jabatan saya Kadus Karangmalang, Kadus 4. Tentang keragaman flora dan fauna yang ada di Rogo Jembangan ini, sedikit saya menjelaskan. Untuk tanaman khas wilayah Rogo Jembangan, khususnya di Karangmalang, memang ada tanaman yang namanya semar kantong. Semar kantong itu mungkin di daerah lain jarang ya, di daerah lain jarang, tapi memang di sini semar kantong itu ada beberapa jenis, ada yang besar itu ada yang juga ada yang kecil. Di antara semak dan lembabnya pegunungan, tumbuh kantong semar yang menggantung tenang. Tumbuhan langka ini hidup dengan caranya sendiri, beradaptasi dengan alam yang keras, namun tetap indah dipandang. Ia menjadi bagian kecil dari keajaiban yang disimpan Rogo Jembangan. Untuk tumbuhan yang memang jarang di sini orang melihat, seperti anggrek, itu memang ada varietas anggrek yang mungkin di lain tempat juga memang tidak ada. Pada batang-batang pohon tua, anggrek liar mekar tanpa suara. Warnanya memberi kehidupan di tengah hijaunya hutan. Tidak banyak yang menyadari keberadaannya, namun justru itulah cara alam menunjukkan keindahan yang sederhana. Untuk binatang seperti harimau memang sudah tidak tampak, namun melihat titik-titik atau bekas-bekas daripada kaki harimau memang masih ada, cuman untuk melihat wujud daripada harimau memang tidak kelihatan. Di sini kan memang banyak sekali binatang-binatang. Dari kejauhan, suara kera memecah kesunyian hutan. Satwa liar itu masih bertahan di hutan ini. Ia bergerak bebas di antara cabang-cabang tinggi. Kehadirannya menjadi tanda bahwa hutan ini masih terjaga. Dari warga sini sendiri sudah menyadari bahwa perburuan memang tidak diperbolehkan, kecuali perburuan binatang atau hewan yang merusak tanaman petani seperti babi hutan. Terus kita ini kan dapat info dari seputar Banjarnegara tentang alih fungsi lahan. Ya. Nah, coba Bapak apakah bisa menjelaskan kejadian tentang alih fungsi lahan itu? Terkait dengan kenapa warga bisa mengolah lahan, itu memang sudah ada kesepakatan antara dari pihak perhutani
tapi mungkin hanya secara lisan lah, tidak ada bukti otentik. Jadi dulu kan memang pohon ditebang. Nah, setelah pohon ditebang itu kan mungkin dari pihak perhutani kan mau nanam, tapi kan memang karena kondisi hutan memang sangat rimbun, kalau langsung ditanami itu kayaknya tidak hidup ya, karena tertutup mungkin lah. Itu dari warga dan perhutani memperbolehkan untuk ditanami, tapi tidak ditanami sayuran sebetulnya tidak ditanami sayuran lah, tapi dari warga itu menyangkul terus nanam kayak sayuran, kayak kobis, terus wortel, terus cabai lah. Setelah itu memang sudah berjalan sekitar 10 tahun berjalan, terus ada penanaman kembali dari investor dengan pihak perhutani, itu ada penanaman kopi. Sebelum kopi tumbuh itu masih bisa ditanami sayur-sayuran. Seiringnya berjalannya waktu, kadang kopi tidak terawat, terus kebanyakan mementingkan sayuran. Kalau saya boleh katakan memang sangat memprihatinkan, dan walaupun sekarang memang sudah ditutup, tapi melihat kondisi memang perlu adanya reboisasi atau penanaman bibit. Di tengah permasalahan tersebut, harapan tetap ditanam bersama akar-akar baru. Pohon beringin dipilih bukan tanpa alasan. Ia tumbuh kokoh dengan akar yang menjalar dalam, mencengkram tanah dan menjaga air tetap tersimpan di perut bumi. Beringin bukan hanya pohon besar yang memberi teduh, tetapi juga penjaga kehidupan bagi hutan yang perlahan ingin dipulihkan kembali. Dari batang yang tumbuh perlahan, lahir harapan-harapan baru. Tanah yang pernah gersang mulai kembali bernapas, dan hutan perlahan menyusun kembali kehidupan yang sempat tercerai. Sebab menjaga Rogo Jembangan bukan hanya tentang mempertahankan hamparan pepohonan. Ini tentang merawat rumah bagi setiap makhluk yang hidup di dalamnya. Tentang memastikan kabut pagi masih turun menyelimuti lerengnya, suara kera yang masih bergema di antara pepohonan, dan mata air tetap mengalir untuk kehidupan yang akan datang. Karena selama akar-akar itu masih tumbuh di tanah Rogo Jembangan, harapan bagi rumah kehidupan ini akan selalu ada.